Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambang. Kami mahasiswa dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 akan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian tentang cara menghitung regresi linier berganda dan korelasinya. Di sini kita sudah mendapat 7 buah sampel. 7 buah sampel ini akan dihitung berapa regresi linier bergandanya. Dalam 7 buah sampel di sini kita mendapatkan moisture content, ash, dan calorie value yang masing-masing dari ketiga elemen tersebut melambangkan X1, X2, dan Y. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencari regresi linier berganda adalah dengan cara membuat tabel pembantu. Begini bentuk tabel pembantunya. Tabel pembantu itu ialah tabel tambahan yang berisi data-data X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan Y kuadrat. Kemudian, dari semua data, jika telah kita dapatkan terisi semua data tambahannya, dicari pula nilai sigmanya. Sigma dari moisture content atau X1, sigma X, 2, sigma Y, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 kali X2, sigma X1 dikali Y, sigma X2 dikali Y, dan sigma Y kuadrat. Jika kita telah mengisi semua data di dalam tabel pembantu, maka langkah selanjutnya yang harus kita cari adalah menghitung matriks. Di sisi kanan layar saya telah terdapat rumus atau elemen-elemen yang mengisi matriks-matriks yang akan dibuat. Di sini matriks kita akan membuat 4 buah matriks yang berurut 3 kali 3. Untuk mengisi masing-masing matriks telah dicantumkan pada foto ini. Maka berikutnya, jika kita telah mengisi masing-masing elemen dari tiap matriks, seperti yang saya perlihatkan sekarang, ada matriks A, ada matriks A1, ada matriks A2, dan ada matriks A3. Jika kita telah mendapat seluruh nilai dari matriks, maka yang harus kita cari selanjutnya adalah mencari determinan matriks. Baiklah, sekarang kita lanjut untuk menghitung matriks. Cara cepat menghitung matriks dalam aplikasi Microsoft Excel adalah dengan memasukkan komen seperti ini. Komennya adalah min, m, determ. Jika telah keluar komen mDeterm, maka klik 2 kali. Setelah kita klik 2 kali, maka mark atau tandai matriks berordo 3 kali 3 yang akan kita cari. Seperti ini. Jika sudah, klik enter. Maka hasilnya akan terlihat. Begitu teman-teman. Sangat mudah bukan? Itulah cara untuk mencari matriks dengan cepat dalam aplikasi Microsoft Excel untuk menentukan regresi linier berganda. Selanjutnya mencari nilai konstanta dan slope A, B1, dan B2, yang mana menggunakan determinan yang sudah dicari pada perhitungan sebelumnya. Untuk mencari A, menggunakan rumus determinan A dibagi determinan A1 yang menghasilkan 7,949040,696. Dan untuk mencari B1 menggunakan rumus determinan A dibagi determinan A2 yang menghasilkan nilai 0,2193335552. Untuk mencari B2 menggunakan rumus determinan A dibagi determinan A3 yang menghasilkan nilai minus 0,6794777745. Setelah diketahui A, B1, dan B2-nya, lanjut ke rumus yang satunya lagi.
yaitu Y sama dengan A plus B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Di sini X1 dan X2-nya dimisalkan dengan angka 6 dan 7, yaitu menghasilkan, pada perhitungan ini menghasilkan nilai 4,5872. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan sebelum kita masuk untuk mencari korelasi person dengan korelasi berganda. Di sini kami mempunyai 7 sampel yang telah diberikan sebelumnya. Data ini yang berupa ada komponen yaitu moisture content dengan simbol X1, as dengan simbol X2, dan calorie value dengan simbol Y1. Nah, dari 7 segmen ini telah tertera data-datanya masing-masing ya. Nah, untuk menghitung korelasi person dengan korelasi berganda, kita membutuhkan data-data yang harus melengkapi rumus-rumus tersebut atau komponen-komponen di dalam rumus tersebut agar bisa disubstitusikan. Nah, maka dari itu kami di sini telah membuat tabel. Ini disebut tabel bantu. Mengapa disebut tabel bantu? Karena di sini selain tertera data-data yang telah diberikan sebelumnya, sini juga tertera data-data yang telah diolah berupa di sini ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2 dengan X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan Y kuadrat. Tidak hanya itu, di sini juga tertera sigma ya, atau jumlah dari data-data ini, jumlah dari keseluruhan data ini. Dengan cara mencarinya yaitu dengan hanya menjumlahkan setiap sampel 1, tapi di komponen yang sama, misalnya X2 sampel 1 sampai 7 dijumlahin dan hasilnya didapatkan ini 195,31 contohnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Di lojo tetangga aku yo risinian aku nak nge-record anjing. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jawaban dari soal nomor 2, yaitu untuk mencari korelasi berganda. Pada rumus korelasi berganda, kita membutuhkan yang namanya hubungan antara Y dengan X1 dan juga hubungan antara Y dengan X2 dan terakhir hubungan antara X1 dan X2. Nah, untuk mencari hubungan atau korelasi tersebut, kita akan mencarinya menggunakan rumus ini pada section atau bagian korelasi person. Di bawah ini yang perlu kita cari tadi ada hubungan antara Y dengan X1 dengan Y dengan X2 dan juga X1 dengan X2. Kemudian, untuk mencari angka-angka ini, kita bisa menggunakan yang pertama adalah rumus ini. Nah, ini dibuktikan dengan contoh yang pertama, yaitu untuk mencari hubungan antara Y dengan X1. Di sini kita ada N di situ adalah jumlah data, yaitu ada A18 ini. Kemudian juga kita butuh sigma X1 dengan Y1, yaitu H19. Ini sigmanya. Nah, kemudian dikurang dari sigma X1, yaitu ada di B19, ini 29,5, dikali dengan sigma Y1, yaitu dari D19, ini 38,4. Nah, yang lainnya juga sama mengikuti format tersebut, format dari rumus ini, tinggal kita masukkan ke formula yang ada di atas ini, formula bar ya, formula bar yang sudah di Excel ini, tinggal kita mengikuti saja, kita isi angka-angkanya dari kolom-kolom yang telah disediakan ini pada tabel ini. Kemudian untuk tanda tambah kurang kali baginya mengikuti dari rumus ini.
sesuai yang telah terdapat pada formula bar kali ini. Kemudian juga selain kita bisa menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya formula yang telah diberikan oleh Excel, yaitu sama dengan Corel. Nah, ini lebih sangat mudah ya menggunakannya, yaitu hanya dengan cara misalnya kita untuk mencari relasi atau korelasi dari Y dengan X2. Kita hanya perlu untuk blok saja dari D12 sampai dengan D18 ya, sesuai dengan yang ada di formula bar. Dan juga kita hanya perlu blok dari si X2-nya yaitu C12 sampai dengan C18. Nah, ini kemudian tinggal kita enter dan langsunglah dapat hasilnya sedemikian. Sama seperti yang tadi. Nah, yang selanjutnya juga sama, kita hanya perlu menggunakan formula yang telah disediakan, yaitu sama dengan Corel. Apabila ketiga ini sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita sudah bisa untuk mencari namanya yang dibutuhkan ya untuk menjawab soal nomor 2, yaitu mencari korelasi berganda. Untuk mencari korelasi berganda, rumusnya ini, ya, ini semua rumusnya, yaitu ada korelasi atau R dari Y dengan X1 dan X2 sama dengan akar hubungan antara Y dengan X1 kuadrat ditambah hubungan Y dengan X2 kuadrat dikurang 2 dikali hubungan Y X1, kemudian R Y X2 dan R X1 dikali X1 X2 dibagi 1 dikurang hubungan antara X1 dengan X2 dikuadratkan. Nah, untuk hasilnya ya yang di bawah ini itu sesuai dengan rumus ini dibuktikan pada formula bar di atas ini ya. Formula ini yaitu sama dengan SQRT itu adalah formula untuk akar ya. Akar dari di sini ada YX1 berarti ini berarti C26 sama kemudian ada YX2 berarti ada C27 sama kuadrat dikurangin 2 ini 2. Kemudian YX1 C26 sama, kemudian ada YX2, ada C27 juga sama, dan juga ada hubungan antara X1 dan X2 itu ada di C28. Nah, sama yang terdapat di formula bar. Yang dibagi juga sama, itu adalah 1 dikurangin hubungan antara X1 dengan X2, yaitu C28 kuadrat. Jadi 1 dikurang C28 kuadrat. Nah, apabila kita enter, hasilnya adalah sedemikian. 0,995634492. Inilah merupakan jawaban dari soal nomor 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.